Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program kita Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Anda sebelum kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Allah. Yuk kita siapkan hati kita buka hati kita pagi hari ini supaya kita semua siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini akan terus membawa Anda mengalami kedewasaan dalam Tuhan dan juga Anda akan dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga, bahkan semua orang yang pagi hari ini sama-sama dengan kami menyaksikan program Amin bersama-sama. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, satu hal yang kami butuhkan yaitu hikmat dan revelation daripada Engkau. Dan Roh Kudus Engkau sendiri yang menuntun kami, memberikan arahan demi arahan kepada setiap kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami juga diberikan kekuatan untuk kami boleh melakukan apa yang kami dengar daripada Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus, tanpa Tuhan kami gak bisa. Dalam segala keterbatasan hamba berdoa menyerahkan semua pemberitaan firman Tuhan dalam program Amin pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan Roh Kudus yang menuntun, mengurapi dan menuntun semua acara ini sehingga semua orang yang mendengar mereka boleh diberkati, dikuatkan, dan Tuhan berbicara dalam hati mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, berikan mereka juga Tuhan hikmat, revelation, to understand, untuk mengerti your word God. Terima kasih Bapak, kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih semuanya, biar kami semua boleh mengalami Kristus pagi hari ini melalui program Amin this morning. Terima kasih Bapak, para malaikat orang kudus, I command you to move right now from this place to serve God people. Dimanapun mereka berada, layani mereka supaya mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali, so glad this morning kami bisa melayani kembali Anda semua yang ada di manapun Anda berada, baik Anda yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang mendengarkan program Amin ini. Saya berdoa biarlah program Amin pagi hari ini akan terus menguatkan Anda. Dan saudara, ketika kami berdoa mempersiapkan ini, dalam episode ini Tuhan memberikan sebuah tema, judulnya yaitu Nak Terus Mendengar Arahanku. Sebenarnya ini bermula ketika kami sedang berdoa beberapa bulan lalu, dan Roh Kudus berbicara secara jelas sekali, Nak terus mendengar arahanku. Saudara, ada begitu banyak orang yang berkata mungkin, oh sebentar lagi pandemi selesai dan apapun itu dan sebagainya. Gereja hari-hari ini mulai sebagian besar sudah onsite dan kegiatan sudah mulai kembali berjalan dan sebagainya. Sangat senang mendengar hal ini. Tapi saudara, kita juga harus terus, satu hal yang kita gak boleh lupa saudara, apapun yang terjadi, terus mendengar arahan daripada Tuhan. Pokoknya ketika Tuhan memberitahukan apapun, shifting atau apapun itu, kita harus ready anytime, dimanapun, kapanpun. Bahkan hari-hari ini kita mendengar bahwa firman Tuhan akan digenapi. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kasih penglihatan, apa yang Tuhan nyatakan, semuanya akan terjadi, termasuk juga bencana dan sebagainya. Dan itu sebabnya satu hal yang paling dibutuhkan dalam hidup kita adalah satu, mendengarkan arahan Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan memberitahukan dengan jelas sekali, Nak terus mendengar arahanku. Dan itu akhirnya menjadi sebuah inspirasi khotbah yang pagi hari ini saya sampaikan dalam program Amin. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda akan terus mendengarkan arahan daripada Roh Kudus. Karena hal-hal yang paling penting yang kita butuhkan hari-hari ini adalah arahan daripada Roh Kudus. What should we do? Apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan, baik itu program dari gereja, baik itu bisnis maupun keluarga, dan semua pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, we need direction. Kita butuh tuntunan, kita butuh arahan. Dan jelas arahan yang paling tepat adalah dari Roh Kudus. Manusia bisa memberikan arahan, tapi manusia gak bisa mengerti apa yang terjadi hari esok. Nobody know. Tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang terjadi ke depan. Bahkan kita gak pernah tahu apa yang terjadi besok saudara. Apalagi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Dan saya percaya ada satu orang, satu pribadi yang mengetahui hari esok. His name is Jesus. Dan dia adalah Tuhan kita. Dan dia tahu hari esok.
Dan kalau Anda mendengarkan dia dan terus mendengarkan arahan daripada Roh Kudus, saya percaya dia akan menuntun kita kepada air yang tenang. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan menuntun kita kepada kemenangan. Dia akan menuntun kita sebuah tempat yang tinggi, yang penuh dengan berkat. Dan saya jamin saudara, ketika Anda dan saya terus mendengarkan arahan Tuhan, dia gak pernah membawa kita ke tempat yang jelek. Mungkin dia akan bawa kita melalui proses, melalui lembah kelam, tapi it's not destiny, it's not the purpose. Itu cuman bagian dari journey of life dalam hidup kita. Tapi saya percaya tujuan akhirnya adalah suatu tempat yang tinggi, yang penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu sebabnya yuk sama-sama pagi hari ini kita terus belajar untuk mendengarkan arahan Tuhan, saudara. Nah saudara, yang pertama yang saya mau ngajak Anda untuk kita belajar sama-sama this morning, Roh Kudus ingatkan, nah sebelum bicara mengenai mendengarkan arahan Tuhan, ada beberapa hal yang penting yang harus kita persiapkan dulu. Karena sebelum mendengar arahan dari Allah, ada beberapa hal penting yang kita harus bangun dalam kehidupan kita dan menjadi sebuah fondasi sehingga kita bisa mendengar arahan daripada Roh Kudus atau Tuhan. Yang pertama adalah jelas kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam hal apapun, situasi apapun, sesibuk apapun, sempatkan diri, bertekad, mengambil sebuah keputusan untuk mengambil sebuah tekad untuk mengambil keputusan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. This is the foundation yang harus Anda bangun terlebih dahulu sebelum Anda mendapatkan arahan. Bagaimana mungkin arahan daripada Roh Kudus akan datang dalam hidup Anda kalau Anda saja jauh daripada Tuhan? Kita yang pertama harus mendekatkan diri dulu. Setelah kita terus mendekatkan diri, maka saya percaya dia akan memberikan arahan. Jadi ini adalah hal yang penting yang harus Anda bangun sebelum kita mendengarkan arahan daripada Tuhan sendiri. Sekali lagi, yang pertama, ayo buat keputusan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, mencari Tuhan, tekad apapun yang terjadi untuk terus mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Barulah Tuhan akan memberikan arahan dalam kehidupan Anda. Hal yang kedua yang harus kita bangun sebelum kita mendengar arahan daripada Tuhan, yaitu terus menerus memberikan attention, perhatian akan arahan Tuhan. Seringkali sebenarnya Tuhan mau memberikan arahan, tapi kita nggak pernah memberikan attention. Bahkan ketika Tuhan memberikan arahan pun, kita nggak tahu bahwa itu arahan Tuhan. Karena kita nggak benar-benar memberikan attention, perhatian khusus kepada arahan daripada Roh Kudus. Jadi saya percaya, yang pertama kita harus bertekad untuk mengambil keputusan mendekatkan diri kepada Allah, supaya dia dengan mudah memberikan arahan dalam kehidupan Anda. Lalu kita memberikan attention, kita nih sudah dekat nih. Ada begitu banyak orang dekat sih, tinggal serumah, bahkan satu kamar. Tapi ketika suami memberitahukan kepada istri, istri nggak ngeh kenapa. Walaupun ada dalam satu ranjang yang sama, kadang-kadang ketika kita nggak memberikan attention khusus, kita nggak bisa ngerti. Anak ada di meja makan bersama dengan orang tua, tapi kalau mereka sibuk main HP, waktu orang tuanya memberikan arahan, mereka nggak akan dapat dan mereka nggak ngerti arahan. Bahkan mereka nggak menanggapi. Nah itu yang sering terjadi. Tuhan sebenarnya ada dekat kita dan dia berbicara, memberikan arahan. Cuman kita nggak memberikan perhatian, kita nggak memberikan attention. Karena kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita mungkin sibuk dengan urusan kita sendiri, bisnis kita, hobi kita. Sehingga kita nggak memberikan attention, perhatian khusus kepada Allah. Sehingga kita nggak ngerti sebenarnya dia sedang memberikan arahan dalam kehidupan Anda. So, kalau Anda sebelum mendengar arahan daripada Roh Kudus, pastikan bahwa Anda memberikan attention. Lalu yang berikutnya, menyiapkan telinga dan hati kita. Buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengarkan arahan Tuhan. Setelah Anda lakukan 3 hal ini, maka barulah kita bisa mendengarkan arahan Tuhan dengan jelas. Karena kita mendekatkan diri dengan Dia, sehingga kita akan dengar langsung dari Tuhan. Yang kedua, kita juga memberikan attention, sehingga setiap arahan dengan detail kita bisa nangkep dan mengerti, sehingga kita bisa melakukannya. Lalu kita juga menyiapkan hati dengan buka hati, buka telinga kita, terutama telinga dan hati kita terbuka untuk setiap arahan. Rendahkan diri Anda, barulah saya percaya semua arahan yang Tuhan berikan, Anda akan tangkap itu dengan baik, dan Anda akan dengarkan itu, dan Anda akan ngerti arahan Tuhan. What should we do dalam situasi apapun. Nah setelah itu saudara, ketika Anda sudah dengar nih arahan Tuhan,
Kan Tuhan bicara, nak, terus mendengar arahanku. Saya percaya Tuhan mau supaya kita bukan cuma mendengar arahan Tuhan, tapi the next step yang mesti kita lakukan adalah setelah itu bagian yang terpenting adalah mengikuti arahannya dan melakukan setiap arahan Tuhan. Saudara, banyak orang tahu arahannya sih, tahu firman-Nya, tahu kebenarannya, tapi percuma itu akan menjadi sebuah sesuatu yang sia-sia ketika kita menerima arahan daripada Tuhan atau Roh Kudus, and then kita nggak melakukannya, mengikuti arahan tersebut. Bahkan setelah Tuhan memberikan arahan pun kita masih bersikuku dengan apa yang kita ambil, sikap kita, keputusan kita. Maka semua arahan itu jadi sia-sia dalam hidup kita. Tetapi saudara, yang terpenting setelah Anda mendengarkan dengan jelas, saudara, ikuti arahan tersebut. Karena saya percaya arahan itu akan membawa kehidupan Anda lebih baik. Saya percaya Tuhan, saya percaya 100% arahan daripada Roh Kudus tidak akan pernah mencelakakan hidupmu. Arahan daripada Roh Kudus selalu membawa Anda kepada tempat yang tinggi. Arahan daripada Roh Kudus selalu akan membawa Anda mengalami berkat-berkat yang ajaib daripada Tuhan, saudara. So mari sama-sama ikuti arahan Tuhan. Jangan cuma mendengarkan arahannya, tapi mengikutinya, saudara. Nah, kalau kita bicara mengenai mengikuti arahan Tuhan, saya memberikan beberapa pengertian supaya Anda bisa lebih jelas lagi untuk mengerti apa sih mengikuti arahan daripada Tuhan. Yang pertama, mengikuti arah Tuhan artinya kita berjalan di belakang Dia dan kita ikuti Dia, saudara, kemanapun Dia pergi. Kalau Dia ke kanan, ya kita ke kanan. Kalau Dia ke kiri, kita ke kiri. Seringkali orang yang berkata bahwa aku mau ngikuti arahan Tuhan, tapi dia membiarkan Tuhan ada di belakang dan Dia ada di depan, Dia yang memimpin jalannya. Dia berharap bahwa nanti Tuhan tinggal ngomong aja. Saudara, kalau kita memberikan arahan, ngikuti arahan Tuhan, artinya biarkan Dia yang berjalan di depan kita. Biarkan Dia yang mengambil keputusan demi keputusan yang penting dalam hidup kita. Dan kita cuma ngikuti dari belakang, saudara. Dan saya percaya semua arahan daripada Tuhan semuanya tepat. Dalam 2,5 tahun ini selama pandemi, Tuhan memberikan arahan begitu banyak dalam hidup kami, keluarga, baik personal life, family, ministry, church, semuanya Tuhan arahkan. Dan waktu kami membiarkan Dia berjalan di depan kami dan kami cuma mengikuti dari belakang, kami benar-benar mengalami hal-hal yang ajaib, saudara. Mulai dari family kami survive, mulai dari gereja, ministry, semuanya kami mengalami survive semua hal. Spiritual kami survive, finance kami survive. Kenapa? Karena kita ngikuti arahan Tuhan. Bahkan ketika kita ngikuti arahan Tuhan, saudara, wow, ada banyak hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti dan kita speechless dan kita cuma bisa berkata thanks God untuk setiap arahan. Saya percaya apa yang saya ngomong Anda semua mengaminkan. Beberapa Anda ngalami dalam kehidupan Anda bagaimana Tuhan memberikan arahan dalam kehidupan Anda. So yang pertama, sekali lagi, mengikuti arahannya artinya biarkan Dia berjalan di depan kita, kita berjalan di belakang dan ikuti Dia. Yang kedua, mengikuti arahan Tuhan itu perlu pengorbanan. Kenapa, saudara? Karena kita menanggalkan kehendak diri kita dan menyerahkan kehendak diri kita kepada kehendak Tuhan. Ketika kita berkata mengikuti arahan Tuhan gak mudah, karena ada perlu pengorbanan. Kadang-kadang kita sudah punya rencana, kita sudah punya planning, kita sudah punya keputusan, dan kita mau melangkah seperti ini, kita udah set semua, dan kita udah plan, kita udah perencanakan, kita udah matang, kita udah rencanakan dengan sangat matang. And then tiba-tiba Roh Kudus memberikan arahan yang berbeda. Dan itu butuh pengorbanan. Somehow kita mengorbankan apa yang sudah menjadi ide brilian kita, semua, saudara, kepintaran kita, semua rancangan kita, dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Kita punya kehendak, semua manusia punya plan. Tapi tiba-tiba ketika arahan Roh Kudus berubah, berbeda dengan apa yang kita plan, saudara, kita butuh pengorbanan, saudara. Jadi tidak mudah, saya tahu. Yang ketiga, mengikuti arahan Tuhan adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Menurut saya, ketika kita bicara mengikuti arah Tuhan ini adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena kita tahu Dia yang berjalan di depan kita. Bukankah kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, dan kamu harus yakin kalau Dia gembala, Dia adalah gembala yang baik, dan Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Sekalipun kita berada dalam lembah kelam,
gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Jadi saudara, kalau kita berkata bahwa kita mau ngikuti arahan Tuhan, kita nggak perlu worry, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan ini harus dimiliki, sikap hati ini sebenarnya harus menjadi sikap daripada semua anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Izinkan Dia mengembalakan kita, izinkan Dia yang mengarahkan kita dengan tongkatnya, dan izinkan Dia yang mengarahkan kita dan berjalan di depan kita. Dan saya yakin Dia akan pasti menuntun Anda ke padang rumput yang hijau. Dia pasti akan menuntun Anda ke air yang tenang, saudara. Jadi percayalah saudara, ayo sama-sama. Anda harus berkata bahwa ini adalah sikap hati yang harus saya miliki as a Christian, as a disciple of Jesus Christ. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara. Jadi saudara ingat, aku hidup, namun bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada dalam hidupku. Jadi saudara, izinkan Kristus semakin besar dalam kehidupan Anda, menguasai kehidupan Anda, dan mengarahkan hidupmu menjadi lebih baik lagi. Hari ini saya nggak tahu apa yang Anda alami. Ada begitu banyak orang berkata, Pastor, aku struggle. Dalam spiritual aku ngalami struggling. Dalam finance aku ngalami struggling. Dalam family ada begitu banyak keluarga-keluarga mulai ngalami hal-hal yang gak baik, ngalami percekcokan. Bahkan saudara, ada begitu banyak saya mendengar keluarga demi keluarga ngalami kehancuran demi kehancuran. Anda butuh arahan daripada Roh Kudus. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang masa pandemi ini goncang, ngalami kegoncangan, burnout. Dan saya kasih tahu Anda butuh arahan daripada Tuhan. Dan saya yakin saudara, Dia akan mengarahkan kita ke tempat yang tepat. Dia akan mengarahkan kita kepada keputusan yang tepat. Asal Anda membiarkan diri Anda berkata, Tuhan, aku hidup sih, tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Berjalan di depanku, tuntun aku. Dan saya yakin Dia akan terus memberikan arahan. Yang penting tadi basic yang saya bagikan buat Anda di awal, bahwa ayo dekatkan dirimu dengan Tuhan. Apapun yang Anda akan alami hari ini, mungkin hal-hal yang gak baik, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Berikan attention, buka telinga dan hatimu, dan biarkan Dia memberikan arahan kepada Anda. Dan ketika Dia berbicara, Dia memberikan arahan, ikuti arahannya. Dan saya percaya kamu akan nyampe ke sebuah tempat yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus. Dia gak pernah merancangkan hal yang jelek. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Dia gak pernah mendesain hal yang buruk dalam kehidupan Anda. Dan hari ini aku berdoa, Roh Kudus, dari tempat ini, biarlah Engkau memberikan arahan kepada setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Mereka yang membutuhkan direction, mereka yang membutuhkan tuntunan, mereka yang membutuhkan arahan dalam bisnis. Aku berdoa hari ini melalui program Amin, Roh Kudus bicara, kasih arahan buat mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka yang membutuhkan arahan dalam family, beri mereka arahan supaya keluarga mereka dipulihkan. Mereka yang membutuhkan arahan dalam pelayanan, kasih mereka wisdom, spirit of revelation. Berikan dia arahan Roh Kudus supaya mereka ngerti how to survive dalam ministry mereka. Bagaimana mereka bisa survive, gereja bisa survive, bisa melayani orang, gereja boleh dipulihkan. Aku berdoa Roh Kudus dalam nama Yesus. I bless all your people in Jesus name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara, yuk kita sekali lagi ikuti arahannya. Dan saya percaya arahannya akan membawa Anda jauh lebih baik lagi, saudara. Lalu yang berikutnya yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar adalah prinsip mengikuti arahan Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, fondasi yang benar bagaimana tentang arahan Tuhan. Hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Kita tadi belajar bagaimana arahan Tuhan, mengikuti arahannya artinya biarkan Dia berjalan di depan dan kita ngikut dari belakang. Dan kita butuh pengorbanan, tapi kita ikuti aja. Ikuti arahannya dan itu akan membawa Anda kepada tempat yang baik, saudara. Lalu apa yang menjadi prinsip mengikuti arahan Tuhan? Yang pertama, kalau Anda mau ngerti what is the principle dalam mengikuti arahan daripada Tuhan, yang pertama, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Saudara gak akan bisa ngikuti arahan Tuhan kalau kamu gak percaya kepada Tuhan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan mengarahkan jalanmu.
bahkan meluruskan jalanmu. Kalau Anda berkata, waduh ini jalanku udah bengkok sana, bengkok sini, Alkitab berkata dia akan meluruskan jalanmu. Cuman hal yang penting dalam prinsip yang pertama, bagaimana mengikuti arahan Tuhan. Yang pertama, Anda harus mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Anda nggak mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, gimana dia mau arahkan Anda? Dan Anda gimana mau ngikuti dia kalau Anda nggak percaya siapa yang Anda ikuti? Tentu Anda akan ikut kepada seseorang kalau Anda yakin bahwa dengan mengikuti dia keadaan Anda akan berubah jadi lebih baik. Apakah Anda percaya bahwa ikut Yesus keadaanmu akan berubah menjadi lebih baik? Kalau Anda nggak punya basic untuk percaya dengan Tuhan, susah untuk Tuhan memberikan arahan, apalagi menuntun Anda. Nah saudara, makna mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah artinya Anda percaya pada Tuhan segenap hati. Sudahkah Anda mempercayakan masa depanmu kepada Allah? Atau Anda berkata, Tuhan, aku ikut Tuhan kok gini-gini terus, bisnisku gini-gini aja, keluargaku gini-gini aja. Saya kasih tahu artinya Anda belum percaya kepada Allah. Saya percaya bahwa masa depan saya indah karena dia merancangkan masa depan yang indah bagi saya, keluarga dan semuanya. Tapi proses menuju ke situ kita bisa mengalami banyak hal. Tapi saya percaya di end of the day, saya yakin sekali bahwa dalam kekristenan semuanya happy ending. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dia mempersiapkan kita. Kalaupun kita harus melalui banyak proses, itu seperti Yusuf. Mempersiapkan iman kita, fondasi kita, karakter kita. Dan di end of the day, Yusuf jadi orang yang berkuasa. Dan saya yakin apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Semua pasti akan jadi. Hanya kita harus melalui proses supaya kita didewasakan, muncul karakter Kristus, dan nanti kita nggak sombong, saudara. Tapi yang pertama, yang basic sekali yang harus Anda miliki, prinsipnya adalah kita percaya kepada Allah dengan segenap hati kita. Kedua, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Seringkali ketika kita mengikuti arahan Tuhan, lalu di tengah jalan kita berpikir, kayaknya nggak kayak gini, kayaknya mestinya gini. Kita bersandar kepada pengertian kita. Percayalah, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, semuanya nggak masuk akal. Saya sering ngomong dalam khotbah, faith doesn't make sense, because faith makes miracle. Ikut Tuhan kadang-kadang gak masuk akal. Tuhan kadang-kadang suruh kita ngikuti arahannya. Dan yang menjadi masalah, arahan yang Tuhan berikan somehow kebanyakan gak masuk akal. Tapi saudara, kalau masuk akal artinya bukan Tuhan. Tapi ketika gak masuk akal, tapi terjadi hal-hal yang ajaib, that is the Lord. Saudara, somehow Tuhan banyak kali memberikan arahan. Dan arahannya kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi percayalah, kalau engkau percaya dengan Tuhan dan tidak bersandar dengan pengertianmu, percayalah semua arahannya selalu membuat keadaanmu lebih baik. Yang ketiga, mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Dalam segala lakumu, akui bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Makanya Alkitab berkata, jangan pernah menganggap bahwa kekuatan tanganmu lah engkau memperoleh kekayaan ini. Tapi engkau harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Dalam segala lakumu, dalam pelayanan, ketika kita berhasil jadi berkat, banyak orang diberkati dengan khotbah kita, banyak orang diberkati dengan pelayanan kita. Akui bahwa Tuhanlah semua yang mengerjakannya dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, we are nothing, kita nggak ada apa-apanya. Kita harus mengakui Tuhan dalam segala lakumu, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam semuanya. Akui bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhanlah yang memampukan, Tuhanlah yang mengurapi, Tuhanlah yang memperlengkapi, dan Tuhanlah yang menganugerahkan kemenangan dan keberhasilan dalam hidup kita. Intinya saudara, mempercayakan hidup sepenuh kepada Allah, artinya hidup dan mati sepenuhnya diserahkan kepada Allah, saudara. Jadi ini prinsip yang pertama, the principle bagaimana kita bisa mengikuti arahan Tuhan, yaitu trust, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Trust the Lord completely dalam seluruh kehidupan Anda. Yang kedua, saudara, prinsipnya adalah siap bayar harga. Saudara, kenapa siap bayar harga? Percayalah saudara, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah gratis. Tapi untuk mengikuti arahan daripada Tuhan tidak gratis, karena ada harga yang harus kita bayar. Believe me, ada begitu banyak harga yang harus kita bayar. Kita mungkin terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak bayar, gratis. Tapi untuk mengikuti setiap arahan dan tuntunannya, ada harga yang harus kita bayar. Dan harganya mahal, saudara. Harga apa sih yang harus kita bayar dalam mengikuti pimpinan Tuhan? Yang pertama, kita harus siap mengesampingkan kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi kita. Lukas 9 ayat 23,
Maka katanya kepada sekalian orang, jika barang siapa hendak mengikuti aku, haruslah ia menyangkali, dalam kurung dikatakan melupakan kepentingannya, dalam bahasa Indonesia masa kini, dirinya serta menanggung salibnya tiap-tiap hari, lalu mengikuti aku. Kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ada kata melupakan kepentingannya. Jadi saudara, ketika kita mau mengikuti arahan daripada Tuhan, hal yang pertama yang harus kita siap bayar harga, kita harus mengesampingkan, melupakan kepentingan pribadi kita, tapi mengutamakan kepentingan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan gak murah untuk mengikuti arahan Tuhan. Ketika Roh Kudus berkata, nak terus ikuti arahanku, gampang dengarnya, tapi jujur, yang pertama kita harus percaya dulu, baru kita mau ikuti arahannya. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan mengarahkan kita menjadi lebih baik semua hal dalam hidup kita. Kedua, kita harus siap bayar harga, karena mengikuti arahan Tuhan tidak mudah. Harus mengesampingkan, melupakan kepentingan kita, dan menanggung salibnya tiap hari, lalu baru mengikut Tuhan. Gak mudah saudara. Banyak hal yang Tuhan suruh arahkan gak sesuai dengan kepentingan kita, gak sesuai dengan kesenangan kita. Makanya kita harus bayar harga saudara. Yang kedua saudara, harga yang harus dibayar dalam mengikuti tuntunan arahan Roh Kudus, yaitu siap menerima penolakan. Matius 8 ayat 19-20, datanglah seorang ahli Taurat berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun kau pergi. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ditolak di Nazaret, ditolak di Gerasa. Yesus ditolak oleh orang Yahudi, bahkan saat pengadilan wali negeri timur Pontius Pilatus. Saudara, intinya Yesus mengalami begitu banyak penolakan demi penolakan dalam kehidupannya. Bahkan dia ditolak di tempat asalnya sendiri. Saudara, waktu kita mau mengikuti arahan daripada Roh Kudus, siap-siap kita akan menerima penolakan. Enggak semua orang suka dengan Anda, enggak semua orang akan terima Anda. Bahkan beberapa orang akan menentang Anda, menolak Anda. Dan yang terjadi dalam kehidupan Yesus sendiri, ketika dia menuruti arahan daripada Bapaknya, enggak semua orang suka saudara, tapi dia mengalami penolakan-penolakan. Bahkan di Nazaret, di tempatnya sendiri, dia ditolak. Dia ditolak orang di Gerasa, dia ditolak oleh orang Yahudi dan sebagainya saudara. Kalau Anda mau mengikuti arahan Tuhan, somehow kita menerima begitu banyak penolakan. Apalagi ketika Roh Kudus memberikan arahan yang agak aneh kelihatannya, yang agaknya gak sama dengan apa yang dipikirkan manusia, siap-siap kita akan menerima penolakan. Yang berikutnya, harga yang harus dibayar ketika kita mengikuti arahan daripada Tuhan, siap dibenci oleh orang lain. Bukan cuma ditolak, bahkan dibenci saudara. Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat saudara. Saudara dengar baik-baik, somehow ketika kita mengikuti arahan Tuhan, bukan cuma ditolak, bahkan kita dibenci oleh orang. Karena orang merasa bahwa kayaknya gak gitu, itu gak benar, tapi Anda yakin itu arahan daripada Tuhan. Dan ketika Anda mengikuti, Anda benar-benar bayar harga, Anda dibenci oleh orang lain. Tapi saudara, itu adalah bagian dari harga yang harus kita bayar kalau kita mau mengikuti arahan Tuhan. Yang terakhir sebagai penutup saudara, dan ini adalah hal yang baik saudara, yang saya percaya Anda semua akan senang mendengarnya. Lalu apa sih upahnya? What is a blessing daripada mengikuti arahan daripada Tuhan? Lukas 18:28, lalu saya akan tutup saudara. Dikatakan seperti ini, Petrus pernah berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah, istri, saudara, orang tua, anak-anak, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ada dua blessing yang luar biasa ketika Anda mengikuti arahan Tuhan, mengikuti Tuhan. Bahkan sampai Anda dibenci, Anda ditolak, Anda ngalami yang gak baik. This is the blessing yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Anda akan menerima lipat ganda pada masa ini. Artinya Tuhan gak janjikan, oh nanti dapat upahnya. Enggak, hari itu juga
Yang pertama, Anda pasti akan alami shalom, damai sejahtera, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, blessing. Blessing, ingat, bukan cuma bicara mengenai materi, saudara. Bicara mengenai banyak, bicara mengenai kemuliaan, kenyataan, kehadiran Tuhan yang nyata, the present, dan shalom, damai, sukacita, dan sebagainya. Dan juga terus berkat-berkat jasmani juga, of course. Tapi saudara, jangan kita kategorikan blessing itu berlipat ganda, Anda lalu mengasumsikan itu adalah materi semuanya. Enggak seperti itu. Tapi yang jelas, kalau Anda mengikut Tuhan, mengikuti arah Tuhan, sekalipun Anda mengalami penolakan, bahkan dibenci, mengalami hal yang enggak enak, Tuhan berkata, ada berkat lipat ganda yang akan Dia berikan, Dia curahkan dalam hidup Anda di masa sekarang, saudara. Lalu yang kedua dikatakan, dan zaman yang akan datang, dan kita menerima hidup yang kekal. Of course, artinya berkatnya adalah semasa Anda hidup dan semasa nanti mungkin Anda meninggal, dan Anda akan menerima berkat yang kekal, atau Tuhan Yesus datang menjemput Anda. Intinya cuma satu, saudara, saya yakin dan percaya ketika Anda ikuti arahan Tuhan, Anda tidak akan menyesal, karena Tuhan sudah siapkan hal-hal yang terbaik untuk Anda di masa ini dan masa yang akan datang, termasuk kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang sudah dibagikan melalui program Amin. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini kami mengerti mengenai arahan daripada Tuhan. Biar pagi hari ini kami semua boleh belajar untuk terus mengikuti arahan Tuhan. Kami tahu ada harga yang mahal yang harus kami bayar. Kami tahu mengikuti Engkau artinya Tuhan, kami mengizinkan Engkau berjalan di depan kami, menuntun, dan kami ada di belakang dan mengikuti Engkau Tuhan kemanapun Engkau bawa kami. Dan kami tahu gak mudah, karena kami harus siap bayar harga. Ada harga yang mahal, ada penolakan, bahkan dibenci atau apapun semuanya Tuhan, tapi kami mau mengikuti arahan-Mu. Kami cuma minta satu yang kami butuhkan di masa-masa ini, kami terus mendengar Engkau dan bicara kepada kami, berikan arahan supaya kami bisa mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada. Roh Kudus jamah mereka, in Jesus name aku berdoa. Kami mau mengambil keputusan untuk mendekatkan diri kepada Engkau, memberikan attention akan tuntunan dan arahan. Dan kami buka hati kami buka telinga kami, berbicaralah Tuhan seperti yang Kau katakan, nak, yang paling dibutuhkan saat-saat ini adalah kalian mendengarkan aku dan mengikuti semua arahanku. Tuhan, kami mau Tuhan seperti yang Kau katakan, nak, selalu terus mendengar arahanku. Aku mau Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami, berbicaralah. Beri kami kepekaan, beri kami hati yang terbuka, telinga yang terbuka, untuk diberikan kepekaan untuk mendengar arahan daripada Engkau. Kami mempercayakan hidup kami, masa depan kami kepadamu, karena kami percaya if we follow you Lord, kami yang ikuti Engkau dengan segenap hati, kami percaya Engkau pasti tidak akan pernah membawa kami ke tempat yang jelek atau menghancurkan hidup kami. Tapi kami percayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti membawa kami ke sebuah tempat yang lebih baik lagi. Tuhan terus tuntun kami, pegang hidup kami. Hari ini kami bersepakat angkat tangan kami, dan kami berdoa Tuhan terus bicara, arahkan kami sekeluarga, arahkan semua umat Tuhan melalui program Amin pagi hari ini yang mereka dengar. Tuhan bicara dan memberikan arahan dalam hidup mereka, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam kehidupan personal. Tuhan arahkan mereka. Terima kasih Bapak, bless your people. I bless them Lord with abundantly and overflowing in Jesus name. Amin, amin, amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saya remind you, ayo sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah. Kita berikan attention khusus untuk arahan Tuhan. Buka telinga dan hati dan terus dengarkan arahan Tuhan. Saya berdoa hari ini Roh Kudus akan bicara dalam hidup Anda, memberikan arahan, ikuti, dengarkan, lakukan, dan saya percaya keadaanmu akan lebih baik. God bless you and have a great day with Jesus this morning. Sampai ketemu minggu depan dalam program Amin berikutnya.